instrument cluster. Kemudian ada juga fitur iStop, di mana bisa membuat mobil ini sedikit lebih irit, karena ketika macet mesinnya mati, tapi kalau panas ya enggak lah, sedikit doang kok. Bercanda itu dari Oval. Oke, terus ada juga fitur lane departure warning. Jadi kalau misalnya kalian di dalam satu jalur, ketika ngantuk atau mungkin mobil agak sedikit bergeser, hampir mau melewati garisnya, langsung aktif dari fitur itu, dan setirnya sedikit getar dan juga ada bunyi bip 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 bip. Oke, ada lagi fitur sensor parking dan juga ada fitur kameranya. Mempermudah lah sebenarnya nih dengan kamera, karena mobilnya gede, jadi kalian bisa melihat sisi kanan, kiri, depan dan belakang saat di tengah kemacetan atau saat melewati gang-gang yang kecil. Terus ada juga fitur traction control off, tapi bukan berarti kalian bisa ngedrift dengan TCS-nya dimatikan. Terus kemudian ada juga tombol untuk membuka bagasi, karena bagasi dibukanya secara elektris. Nah, cuma di sini di mobil ini juga ada fitur penghangat untuk jok, baik kanan, kiri dan juga bagian belakang. Karena ya kalau kalian nggak mau terlalu dingin di dalam, di joknya bisa kalian hidupkan fitur penghangatnya. Tapi hati-hati, jangan buat iseng-isengan, nanti yang ada teman kalian atau rekan duduk kalian itu bisa kepanasan. Oh iya, di instrumen cluster ini juga cukup lengkap loh. Dia tampilannya ada digital, ada jarum analognya. Nah, jarum analog itu untuk si bensin sama RPM. Kalau digital itu lebih ke kilometer per jamnya. Nah, di situ juga ada tampilan, kita bisa melihat segala macam info, ada range bahan bakar kamu bisa kira-kira sampai sejauh mana. Terus kemudian kalau dipencet lagi ada pilihan off, ada trip A dengan informasi bahan bakar yang kamu gunakan, ada trip B juga. Terus ada tampilan traffic alertnya, ada jarak tuh depan dan samping mobilnya. Wow. Ada juga tampilan informasi jadwal servis mobil ini. Nah, sebenarnya cukup lengkap lah untuk tampilannya. Setelah instrumen cluster, bicara soal tampilan di layar entertainment. Layar entertainment ada home, di home-nya itu ada navigasi, ada komunikasi, ada entertain, ada aplikasi. Terus, nah di aplikasi ini kalian bisa melihat nih seberapa irit bahan bakar yang kamu gunakan. Nah, terus itu ada juga tampilan di aplikasi itu ada status monitornya, dari mulai warning guidance dan maintenance-nya mesti kapan sih. Dan dia bisa di Apple CarPlay dan juga Android Auto. Oke, entertain. Ada apa di entertain? Ada radio, terus juga musiknya. Ini bakalan enak banget karena di dalam mobil ini sudah dipasangkan dengan buah speaker dan juga ada tweeternya, ada subwoofernya juga dari Bose. Itu suaranya jadinya seperti lagi di sebuah rumah
yang lagi pakai home theater. Kemudian ada navigasi untuk map. Terus settingannya juga kalian bisa setting lampu, setting displaynya, terus dari setting safety mobilnya juga. Ada blind spot monitoring, ada lane keep assist system, terus ada SBS dan SCBS. Itu untuk mengetahui seberapa jarak antara mobil depan yang ingin kalian gunakan untuk mendeteksi bahaya terlalu mepet atau terlalu jauh. Oke, terus ada parking, sensor indication, dan pengaturan 360 view monitor. Kamera 360. Soundnya, meskipun speakernya udah Bose, tapi sayang sih kalau buat Onfast karena ini pengaturannya hanya bass dan treble aja gitu, nggak ada pengaturan subwoofernya ataupun pengaturan mid range-nya. Karena buat Onfast mungkin dengan mobil premium harusnya lebih asik lagi pengaturan audionya.